ada beberapa cerita misteri yang terjadi di kota Wentira ini. Kalian mau tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video aku. Selamat datang di my YouTube channel Storytime. Hari ini aku mau menceritakan tentang kisah horor yang pastinya ini adalah kisah misteri yang sudah menyebar di masyarakat sekitar. Yang pastinya cerita ini sudah berkembang turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalian pasti pernah dengar yang namanya kota-kota gaib di Indonesia yang menjadi sangat misteri selama ini. Pasti kalian pernah dengar kan? Ada beberapa kota yang menjadi kota-kota gaib di Indonesia yang menyebar di seluruh Indonesia. Tapi hari ini aku mau menceritakan dan membahas salah satu kota gaib di Indonesia, yaitu kota Wentira. Kota Wentira ini terletak di Sulawesi Tengah, tepatnya di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong. Nah, lokasi kota Wentira ini berada di tengah-tengah kebun kopi yang di sekitarnya itu banyak sekali pepohonan yang seperti hutan belantara. Dari lokasinya aja udah bisa kita gambarkan dan kita bisa bayangin seberapa seremnya ya tempat itu, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang orang Sulawesi Tengah atau bahkan ada yang tinggal di sekitar sana. Boleh dong komen di bawah, aku pengen banget denger cerita kalian. Kita lanjut. Kota Wentira ini sejak dahulu sudah banyak yang bilang kalau ini adalah salah satu kota yang merupakan warisan dari benua Atlantis yang telah hilang. Jadi aku akan kasih tahu kalian kenapa dibilangnya ini adalah warisan benua Atlantis. Nah, kota gaib Wentira ini sudah ada banyak dikisahkan sejak zaman Belanda dan Jepang. Berarti sudah lama sekali kan ya teman-teman, udah sekitar berapa abad yang lalu kota gaib Wentira ini sudah terhembus teman-teman. Nah, kota Wentira ini diambil dari kata Uventira yang artinya air merah. Aku belum dapat sih referensi yang menjelaskan bahwa kenapa dinamakan Uventira yang artinya air berwarna merah ini. Aku nggak tahu sih kenapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu kisahnya atau enggak misterinya kenapa bisa disebut sebagai air berwarna merah. Aku penasaran banget. Buat teman-teman yang tahu tolong komen di bawah ya. Nah, jadi di sana itu merupakan kota gaib salah satu di Indonesia yang dimana untuk orang-orang awam atau orang yang punya penglihatan khusus melihat bahwa di sana ada suatu kerajaan atau istana yang dilapisi oleh emas. Atau bisa mereka bilang ini adalah suatu kota gaib harta karun yang dimana banyak sekali emas di sana dan istananya pun terbuat dari emas. Wallahu alam ya, aku juga mendapatkan referensinya seperti itu. Di sana juga banyak yang bilang kalau apabila ada pendatang yang datang ke sana atau ada orang yang datang ke sana, tidak diperbolehkan untuk mengambil emas tersebut. Konon katanya bagi siapapun yang mengambil emas di sana akan mendapatkan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Bisa jadi katanya tidak akan bisa keluar dari kota gaib tersebut atau bahkan bisa dibilang akan ditarik untuk tinggal di sana. Serem banget kan pasti nggak mau dong dengan kalau ada emas-emas yang di sana. Udah lah ya, biarin aja, dimin aja, nggak usah diambil-ambil kan, cukup tahu dan lihat aja, wah iya ada emas, udah bagus, udah gitu aja ya, cari-cari aman aja teman-teman ya. Ada cerita yang menyatakan bahwa kota Wentira ini adalah salah satu kota modern atau bahkan yang bisa dibilang kota paling modern di antara kota-kota yang ada di sekitarnya. Tapi dalam kota gaib ya, dalam kerajaan tersebut sudah sangat modern katanya. Konon katanya di sana manusia-manusia atau sosok atau orang yang tinggal di sana itu seperti kita,
tidak ada bedanya. Seperti kita penampilannya, cuman mungkin memang mereka sudah lebih maju dan lebih modern dibanding kita. Nah, perbedaannya menurut penuturan orang di sana, untuk orang-orang yang tinggal di kota Gaipentira itu tidak ada garis di atas bibir ini nih, seperti ini. Nah, di sana nggak ada. Orang-orang di kota Gaipentira itu tidak memiliki garis-garis di atas bibir ini. Jadi mereka tuh rata di sini. Menurut informasi di sana ya. Dan mereka itu mudah sekali hilangnya. Misalkan ada pengunjung yang bertemu sama mereka. Nah, mereka itu bisa jadi langsung menghilang gitu aja. Cuman kita lihat sekilas sudah menghilang. Ya mungkin mereka melakukan seperti itu karena mereka juga nggak mau diungkapkan keberadaannya. Kita kan nggak tahu ya, siapa tahu seperti itu. Di kota Wentira ini banyak yang beredar tentang mitos atau larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan atau dilanggar selama di dalam kota Gaipentira ini. Apa saja? Yang pertama, tidak boleh berbicara sembarangan. Bertutur kata dan berbicara pun juga harus baik, sopan, dan selalu positif. Konon katanya menurut orang-orang yang di sana, warga setempat mengatakan bahwa yang terjadi adalah orang tersebut tidak akan bisa kembali lagi, atau bisa dibilang mereka akan ditarik di dalam kota gaib tersebut. Yang kedua, sejumlah tokoh dari warga sekitar yang berada di kota ini mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang berwarna kuning. Konon katanya bagi yang melanggar tetap memakai warna kuning akan ditarik ke kota gaib tersebut, tidak akan bisa kembali lagi. Jadi buat teman-teman yang mau ke sana, yang penasaran dan yang pengen tahu kayak gimana sih kota Wentira yang ada di Sulawesi Tengah ini, kalian bisa pakai baju warna lain kok. Oke? Di sana ada yang namanya Tugu Kuning di kota Wentira ini yang mengatakan bahwa Tugu Kuning ini merupakan gerbang utama masuknya ke dalam kota gaib Wentira. Bagi yang memiliki penglihatan khusus atau orang awam yang datang, kalian akan merasakan ketika berada di Tugu Kuning itu akan merasakan kehadiran sosok-sosok lain yang membuat kalian mungkin merinding. Jadi kalian harus hati-hati teman-teman ya. Nah, ada salah satu warga di sana yang aku lihat di salah satu stasiun TV nasional mengatakan bahwa beliau sudah pernah melihat gerbang kota gaib tersebut, yang dimana dalam gerbang tersebut dijaga oleh 9 panglima dan beberapa orang yang menjaga di sekitaran istana. Mereka tidak akan pandang bulu, mereka tidak akan melihat apapun. Kalau kita datang untuk mengganggu ketentraman dan kenyamanan mereka, maka mereka akan langsung menyerang kita gitu. Ada beberapa cerita misteri yang terjadi di kota Wentira ini. Kalian mau tahu? Aku dapat referensi beberapa cerita misteri yang terjadi di sana. Tapi kalian bisa cek lagi ke sumber yang terpercaya ya. Kalian bisa cek di website atau dimanapun, atau bahkan ada orang yang daerah sana pun tolong di recheck juga, atau kalian juga pernah merasakannya. Jadi cerita misteri dari sales mobil. Kalian kebayangkan waktu sekitar sudah kejadian lama deh, sudah lampau. Ada salah satu sales mobil, yaitu mobil BMW. Nah, tiba-tiba dihubungi yang katanya minta diantar mobil pesanannya ke kota Wentira ini. Salesnya belum tahu kalau di sana itu adalah salah satu kota gaib yang sudah terkenal misterinya.
dia percaya aja karena pesanan mobil itu sudah dibayar lunas. Ya udah, langsung dianterin aja dong sama salesnya ke tempatnya. Nah, pas dia ngikutin alamatnya, dia kaget, loh kok alamatnya ini banyak hutan, kok dikelilingi hutan, banyak-banyak pohon. Dia kaget dong, loh ini yang pesen yang mana. Pas dia tanya ke warga sekitar ini tentang alamat untuk kirim mobil, ternyata orang-orang juga kaget yang baca. Itu adalah alamat di mana kota gaib Quintera berada. Disitulah sales tersebut langsung terkejut dan dia tuh baru sadar, apa aku terhipnotis? Tapi tidak mungkin. Apakah aku mendapat pesan atau pesanan ini dari mana? Sedangkan mobil BMW ini sudah lunas gitu teman-teman. Akhirnya sales tersebut pulang lagi karena dia sadar kalau ada yang salah di sini gitu. Nah, sekian dulu cerita aku tentang kota gaib mengenai kota Quintera. Pokoknya kalau kalian penasaran, kalian terus pantengin channel aku ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Semoga aku semangat untuk bikin terus kontennya dan mengungkapkan kisah-kisah horor atau kisah misteri atau kisah lainnya. Terima kasih udah nonton channel YouTube aku. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.